Dari tahun 99 aku pertama kali bikin startup, sampai sekarang itu mungkin bisa like I said ada 20 plus startup yang fail sebetulnya. Beban pressure yang cukup tinggi juga karena employee kita juga banyak. Kita harus hire How many at that time? kayak 35, 40 people gitu ya. Di US ini kan? Di US gitu. Oke. Jadi kan gajinya mahal tuh ya orang-orang bule gitu hmm. ya. Entrepreneur tuh problem utama selalu cash flow ya. Betul. Wah ini habis nih bulan ini nggak tahu mau bayar gimana. Halo Wise People, selamat bergabung kembali di Jawaban Marketplace. Nah, bicara mengenai hari ini topiknya menarik sekali, yaitu tentang bisnis startup. Saya mau kasih info bahwa fakta mengatakan 90% dari bisnis startup itu sedang mengalami badai PHK dan kegagalan. Di saat yang bersamaan ada 10% yang berhasil. Makanya kita akan ngobrolin nih gimana strateginya supaya kita bisa memulai bisnis startup dan termasuk di 10%. Saya mau nanya Coach Yungki. Halo Mia. Gimana Coach? Jadi kemarin saya ketemu sama seorang yang bernama Edi Sulistyo. Wow. Dia adalah CEO-nya GoPlay. Ya. Dari ngobrolan kita kemarin ternyata perjalanan hidup dia memang tidak seperti yang kita lihat seperti hari ini. Ya, dia mengatakan bahwa orang melihat mungkin gue berhasil, tapi sebenarnya saya tuh 20 kali lebih gagal startup. Wow. Sampai titik hari ini nih. Jadi memang ini sesuatu yang perlu kita simak, kita lihat, kita belajar dari perjalanan hidupnya dia. Jadi kita kembali lagi, memang kan Anda tuh lebih dikenal sebagai seorang serial tech entrepreneur. Aku bangun startup tuh banyak nih. Nah coba ceritain gimana ya tuh sejarahnya tuh. Oke, jadi memang bisa dikatakan mungkin banyak orang yang baca kalau dari internet itu, wah kalau Edi Sulistyo itu bisa exit 4 kali gitu. Tapi sebetulnya yang mau aku highlight itu bukan exitnya, tapi sebetulnya mungkin dari 20 plus startup yang aku fail berkali-kali sebetulnya. Startup dan entrepreneur ini bisa dikatakan spiritual journey untuk aku secara pribadi. Oke. Jadi dari tahun 99 aku pertama kali bikin startup, sampai sekarang itu mungkin bisa like I said ada 20 plus startup yang fail sebetulnya. Dimana ya kalau kita bikin startup tuh selalu cash flow ya. Entrepreneur tuh problem utama selalu cash flow ya. Betul. Wah ini habis nih bulan ini nggak tahu mau bayar gimana. Dan memang puji Tuhan setiap kali kita kehabisan nafas itu selalu ada jalan gitu. Sampai at some point kita itu menjadi, aku personally karena kan background aku tech ya. Jadi aku tuh sampai at some point itu mempunyai kebiasaan atau mempunyai suatu kebanggaan, berasa kesombongan yang berasa kayak oh ini karena gue pinter nih, makanya selalu bisa dapat. Jadi kita lupa akan Tuhannya gitu. Sampai at some point udah bener-bener mentok tok udah nggak ada jalan. Udah dipikir segala macem nggak ada jalan. Akhirnya last resort, akhirnya waktu itu aku terpaksa pitching with the last money yang kita punya, kita ke San Francisco, kita pitching sama investor dengan harapan ya udahlah last hore lah ya gitu, dapat enggak gitu. Dan dikasih waktu 3 menit dan keep in mind aku tuh orangnya nggak bisa ngomong di publik gitu, at least waktu itu gitu kan. Jadi deg-degan banget gitu, dan waktu itu aku tahu employee aku pada ngeliatin semua, jadi kan pressure-nya gede banget kan. Setelah kita selesai situ sampai kita pulang, nggak ada satupun yang invest. Jadi kita udah pede-pede nih ya, ternyata nggak ada satupun yang invest. Jadi Envision nggak ketemu di sana? Enggak. Habis itu akhirnya kita balik ke Ohio dengan menunduk gitu kayak, gimana sih ini? Kita udah setia, kita udah melaksanakan apa yang Tuhan mau, kok nggak dapat jalannya gitu kan. Nah di saat malam hari itu, pas kebetulan aku pulang, ada komsel gitu di rumah. Ya udah deh ikutan komsel. Nah di situ aku belajar, waktu itu kebetulan banget kita ngebahas tentang Filipi 46 gitu. Dimana saat itu kita memang diajarkan untuk menyatakan segala doa dan permohonan kita dengan doa dan ucapan syukur. Basically intinya kalau emang kita itu pokoknya jangan khawatir gitu. Kalau kamu punya sesuatu nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur. Betul. Kenapa itu penting? Kenapa itu ayat itu malam itu benar-benar mengena banget? Karena disitulah aku diajarkan bagaimana kita bisa berserah penuh secara penuh. Kadang kan kalau kita berserah, Tuhan aku percaya, aku berserah, tapi sebetulnya kita tuh nggak berserah, karena kita masih berusaha dengan kekuatan sendiri, dan aku berserah, tapi harus begini ya hasilnya ya, udah kayak di divine gitu. Sedangkan malam itu aku belajar,
kalau apapun yang kita minta, kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kenapa itu penting? Karena kalau kita sudah bisa bersyukur akan segala apa yang terjadi, bahkan at the lowest point kita bisa bersyukur, itu artinya kita, apapun yang terjadi kita bersyukur. Artinya itu baru benar-benar kita berserah. Bukan kayak, I only bersyukur kalau sesuatu terjadi. So what happened after that? Nah, malam hari itu juga aku mendapatkan damai sejahtera gitu. Ya udahlah, kalau memang mati nggak apa-apa, aku tetap bersyukur. Tuhan udah benar-benar, iya bubar gitu. Nah, besok paginya kita dapat term sheet dari Envision Point. Basically kita tiba-tiba di offer untuk diakuisisi sebetulnya. Envision is a US-based company. It's a right? Ohio-based company. Ohio-based. Jadi kita actually receive multiple term sheet lah. Cuma waktu itu yang paling compelling lah. Dan salah satunya yang membuat Oke. yang Jadi paling dealnya paling pengalaman bagus. itu gitu. tuh waktu bener-bener malam itu kamu berserah sama Tuhan, udah whatever lah Tuhan, pokoknya saya ikut aja Tuhan gitu. Iya. Besoknya dapat penawaran. Sesuatu yang out of it blew my mind. luar Karena itu biasa. sesuatu yang jalannya yang nggak pernah dipikirin, kita mintanya fundraising, tapi tiba-tiba malah dibeli semua, Investor dikasih langsung cash beli. lagi kita kan. Itu sesuatu yang Apakah Trita setelah selesai misalnya di acquired sama Envision gitu, yuk bungkus-bungkus, packing-packing pulang ke Indo atau gimana? Nggak Kapan juga. pulang ke Indo? Jadi waktu itu habis itu selesai kan ya, kita kan sedikit dapat uang pocket money lumayan lah ya, bisa buat jalan-jalan lah ya gitu, keliling-keliling Indonesia gitu ya. Terus sempat waktu itu datang ke acara sepak bola, diajak sama temen nonton sepak bola, Persela Lamongan. Kenapa Indonesia dengan country 270 juta penduduk, kita nggak bisa punya 11 orang yang bisa main bola dengan benar, yang at least sampai benar-benar bisa sampai bertanding di Piala Dunia kayak apa kayak gitu kan. Kita nggak pernah lolos kualifikasi gitu kan. Iya. Asian Games-nya diambil sama orang lain karena masalah sponsorship gitu. Iya, iya. Nah, itu sebagai manusia sangat ada rasa kecewa pasti. Betul. Karena kita sudah berjalan dengan kesetiaan tersebut sampai kita di dalam poin di mana kita bisa menang tender tanpa visi bisnis, bener-bener semua udah dapat semua, kok bisa last minute kita masih kalah?